pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seperti apapun masalah saudara sekalian, Tuhan punya batas. Ketika batas itu tiba, Ia akan menjawab doamu dengan berlimpah-limpah dan engkau akan mengalami kemuliaannya yang luar biasa. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dan ingat saudara pemirsa, betul-betul tangkap maksud firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa ini. Kami sungguh berdoa supaya kami sadar benar bahwa doa kami pasti dijawab oleh Tuhan. Memang kami tidak bisa berharap segala sesuatu instan, tetapi tiba waktunya Tuhan akan menghapus semua penderitaan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan, saudara pemirsa sekalian, dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 3. Keluaran pasal 3 ayat 7. Keluaran pasal 3 ayat 7, demikian firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Amin. Saudara pemirsa, sejak awal tentulah mereka berdoa. 300 tahun lebih, 7 generasi. Itu orang berdoa bukan 1-2 orang saudara sekalian,
Saya yakin jutaan orang berdoa. Karena waktu mereka keluar dari Mesir, umat Tuhan kira-kira berjumlah 2 juta orang. Karena tentaranya saja 600.000 lebih. Kalikan saja saudara sekalian. Saudara pemirsa, apakah doa mereka yang dulu tidak didengar? Perhatikan nih prinsip ini saudara sekalian. Ketika engkau mulai mendoakan sesuatu, engkau sama dengan mendirikan sebuah lumbung. Semakin besar permintaanmu kepada Tuhan, lumbungmu itu besar. Biasanya lumbung kami di kampung itu antara 2 meter kali 1 meter, paling besar. Dan lumbung kami di sana biasanya didirikan di atas tiangnya cuma 1. Supaya bisa dibuat dengan kaleng di tengahnya itu, sehingga itu tikus tidak bisa masuk ke dalam sana. Ya. Jadi kalau itu ukuran 1 ke 2 meter, sudah bayangkan berapa puluh karung padi bisa dimasukkan di situ. Yang bisa dimasukkan dalam lumbung itu biasanya padi, saudara sekalian. Tapi memang ada di mana kadang-kadang kami berladang itu bisa menghasilkan sampai untuk 3 tahun, saudara sekalian. Tapi saudara ingat bahwa padi yang terlalu lama disimpan begitu sudah kurang bagus. Ya, walaupun dia sudah dijemur kering, biasanya dengan tangkainya itu masih yang masuk ke dalam lumbung. Ya. Saudara pemirsa, begitu juga doa kita. Bila kita minta sesuatu yang besar kepada Tuhan, maka sebenarnya kita sudah membuat lumbung yang besar. Oke, saya mengatakan kita membangun lumbung yang ukurannya 2 kali 2 meter. Ya. 2 kali 2 kali 2 ya. Panjang, lebar, tinggi sama. Dan sudah masukkan ke sana sekarung beras, sekarung padi itu, apakah itu sudah bisa penuh? Tidak mungkin, saudara sekalian. Tidak mungkin itu penuh. Jadi saudara sekalian, oleh karena itu ketika kita berdoa, 1 kali berdoa, 10 kali berdoa, 100 kali berdoa sama dengan seikat padi, seikat padi. Loh, sudah 10 tahun saya berdoa belum dijawab oleh Tuhan. Ya, ngapain kamu tadi berdoa untuk sesuatu yang besar? Kalau belum penuh, Tuhan belum jawab. Kemudian kita mulai bilang, Tuhan, percuma berdoa. Katanya itu lantai lumbung itu jebol. Habis. Kita berdoa, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya mau berdoa lagi. Baru dibangun lagi oleh malaikat Tuhan itu dasar lumbungnya. Ya. Baru kita satu persatu. Oleh sebab itu pesan saya kepada saudara-saudara sekalian, jangan pernah berhenti berdoa dan jangan mengucapkan kata-kata kutuk yang menyebabkan lantai lumbungmu bisa jebol. Baik, mari kita kembali kepada firman Tuhan tadi. Ini firman Tuhan kepada Musa waktu ia panggil Musa kembali dari pengungsiannya untuk menjadi pemimpin keluar umat Israel. Kata firman Tuhan, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dulu sudah ya, Tuhan sudah perhatikan, tapi waktunya belum tiba. Umat Tuhan belum sadar benar. Sudah lihat waktu mereka keluar dari Mesir, berkali-kali mereka katakan, kami kembali ke Mesir aja lah daripada mati di padang gurun. Begitu keluhan mereka. Itu sebabnya Tuhan tunggu sampai cukup waktunya. Baru kemudian Tuhan membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Begitu juga doa kita. Ada kalanya kita sudah berdoa begitu lama, tapi sebenarnya kita belum siap menerima berkat Tuhan. Belum siap menerima kesembuhan. Belum lama yang lalu saya mendengar, kami terus berdoa setiap hari untuk orang yang sakit. Ini seorang ibu yang sakit, ya sudah tua, dia kena stroke, tapi kena stroke-nya kena di kepala. Jadi cukup berat.
sampai dia seperti tidak sadar. Kemudian saudara sekalian, kami mendengar katanya sudah lebih baik. Tapi apa kata keluarganya? Oh, bukan karena doa itu, karena kami bawa dia ke dukun. Aduh, kaget juga kita dengar. Nah, itu tanda orang yang belum siap menerima mujizat Tuhan. Yang dimuliakan justru iblis, bukan yang dimuliakannya Tuhan. Mari hari ini saya mengajak kita semua untuk sabar dan tekun berdoa, sungguh-sungguh berdoa. Mungkin doa kita belum dijawab hari ini, mungkin belum dijawab 5 tahun, mungkin belum dijawab 10 tahun. Tetaplah tekun berdoa, karena tiba waktunya Tuhan katakan kepada kita, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Nah, maka Musa diutus untuk menyelamatkan mereka, dan di tangan Musa lah mereka keluar dari Mesir dan sampai mendekati tanah Kanaan. Kemudian karena satu kesalahan Musa akhirnya tidak boleh masuk. Tetapi umat Tuhan generasi baru masuk di bawah kepemimpinan Kaleb dan Yosua dan memenangkan tanah perjanjian Kanaan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ajar kami untuk tekun berdoa walaupun nampaknya doa kami belum dijawab oleh Tuhan. Karena tiba waktunya Tuhan akan menjawab doa kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.